Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IBR Izazi Baja Ringan. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat pagar baja ringan motif terbaru, yang dimana motif ini paling banyak diminati customer. Oke, untuk bahannya saya menggunakan kanal C7565 merek Tasso dan reng merek Tasso, serta relnya rel besi ukuran 4x4 dan roda ukuran 8 cm, yang dimana roda ini yang terbaik ya teman-teman, dia ada lubangnya tersendiri. Dan untuk menempelkan rodanya saya menggunakan baut M10. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Dalam video ini saya akan membagikan tutorial membuat pintu geser atau pintu slidingnya, yang dimana proses pembuatan pintu geser ini sama dengan proses pembuatan pagar yang fix. Bedanya cuman ada tambahan di bagian bawah ya, ada tambahan roda. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya potong ya untuk bagian rangkanya. Untuk dimensi pintu gesernya panjang 4 meter dan tinggi 2 meter ya teman-teman. Dan ini saya lagi proses memotong untuk bagian variasi horizontal ya, yang variasi kanal C nya saya potong dengan panjang 40 cm. Dan ini proses pembuatan pola ya, di bagian ujungnya itu kita potong segitiga seperti di video ini ya teman-teman. Jadi potongan yang pertama ini akan menjadi mal ya. Dan seperti ini ya teman-teman proses pembuatan variasi horizontalnya ya. Cukup kita tempelkan seperti di video ini dan kita tandai menggunakan pensil. Dan langsung kita potong ya garis pensilnya tadi. Dan ini ya variasinya sudah saya potong 16 buah. Jadi 8 buah yang untuk di samping ya. Ini tidak bagian sebelah sisi aja ya yang dipotong segitiganya. Dan itu untuk bagian samping. Setelah kita buat variasi horizontalnya tadi ya, langsung kita pasangkan ke bagian rangka pagarnya. Di sini kita mengerjakan bagian rangka atas dulu ya teman-teman, karena dia nanti ada perbedaan ya, rangka atas dan rangka bawah. Dan ini dua buah variasi tadi kita tempelkan seperti di video ini ya. Ada 6 baut ya. Selanjutnya kita ukur untuk di bagian variasi yang bagian tengahnya ya teman-teman. Jadi untuk bagian atas ada 4 buah variasi dikali 2 ya, jadi ada 8 ya teman-teman. Untuk variasi horizontalnya seperti di video ini ya teman-teman. Terus ikutin simak sampai selesai ya teman-teman pengerjaannya ini. Dan ini kita pemasangan variasi di sisi ujung yang lainnya ya. Nah itu sama 2 buah variasi, yang dimana satu sisinya tidak kita potong segitiganya ya. Untuk pembautannya saya menggunakan baut roofing ya, baut roofing ukuran 10x19 ya teman-teman. Untuk bautnya saya menggunakan merek Pata ya teman-teman. Dan ini kita proses pemasangan kanal C yang panjang 4 meter, yang sisi satunya ya, yang sebelumnya tadi di bagian atas. Terus variasinya baru kanal C lagi ya, seperti di video ini ya teman-teman. Setelah tergabung ya variasi dengan rangka yang panjang 4 meter dan terpasang baut roofingnya, nah ini kita proses mendouble ya, mendouble rangka kanal C yang panjang 4 meter. Dan itu keduanya ya, yang panjang 4 meter itu kita double keduanya ya teman-teman.
Seperti di video ini, kita pukul-pukulkan agar lebih rapat. Nah, ini salah satu sisinya lain ya, yang panjang 4 meter itu kita double juga ya teman-teman. Setelah double-nya rapat dan lurus ya bagian ujungnya, itu kita pasangkan baut looping juga ya untuk mengunci double kanal C-nya tadi ya teman-teman. Ini kurang lebih jaraknya 70 cm kita pasangkan baut. Setelah itu kita pasangkan bagian reng ya teman-teman, seukuran 4 meter juga panjangnya, dan ini posisinya di tengah ya teman-teman untuk bagian atas ya nanti. Nah, dia harus di tengah nanti untuk masuk dengan tiang penguncinya ya teman-teman. Dan seperti ini ya nanti hasilnya teman-teman. Nah, ini saya videokan bagian setelah terpasang ya. Nah, jadi tujuannya pemasangan reng di bagian atas dan dipasangkan di posisi tengah. Jadi terhubung dengan tiang penguncinya ya. Nah, ini kita baut juga ya, kurang lebih jaraknya yang kita baut itu kurang lebih 50 cm nanti kita kasih baut ya. Setelah itu kita pasangkan bagian reng yang di bawah kanal C ya. Nah, ini rengnya ini tujuannya untuk menghubungkan anak pagar. Nah, untuk pemasangannya ini nanti kita pasangkan di bagian ujung ya teman-teman, di ujung sisi kanal C nya itu seperti di video ini ya teman-teman. Dan kita pasangkan baut looping juga, kurang lebih jaraknya 70 sampai 80 cm ya teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman hasilnya untuk rangka bagian atasnya. Jadi yang reng bagian atas itu dipasang di tengah-tengah, dan bagian reng di bawah itu kita pasang rata satu sisinya. Selanjutnya kita proses pembuatan rangka bagian bawah, yang dimana rangka bagian bawah ini ada tambahan roda ya teman-teman untuk bagian bawahnya. Dan di bagian atasnya itu rengnya nanti rata dengan satu sisi, yang dimana tujuannya untuk menghubungkan anak pagarnya. Oke, untuk rodanya di sini tadi saya menggunakan roda model siku ya, ukuran rodanya 8 cm dan panjangnya itu 10 cm. Untuk pemasangannya menggunakan baut M10 seperti di video ini teman-teman. Kita paskan lubangnya dan kita bor menggunakan bor M10, dan kita pasangkan dulu ya rodanya sebelum kita connect atau kita pasang double ke rangkanya. Dan ini setelah roda terpasang kita pasangkan ke rangka, yang dimana sudah kita pasang variasinya ya seperti di video ini. Kita luruskan bagian ujungnya dan kita pukulkan agar lebih rapat ya teman-teman, penggabungan atau pengdabelan kanal C nya. Dan itu setelah rapat kita pasang nanti baut looping dengan jarak kurang lebih 50 sampai 60 cm ya teman-teman. Oke teman-teman, proses selanjutnya kita pengerjaan bagian rangka pagar slidingnya ini yang ukuran 2 meter ya. Nah, di sini sudah saya mal ya teman-teman. Kita buka, kita mal, kurang lebih ukuran malnya itu 3 sisi kanal C ya. Ukuran tadi kanal C yang ukuran 3,5 ada 2, dan kanal C bagian variasi tadi, jadi totalnya itu kurang lebih 15 cm ya dari ujung kanal C nya itu. Kita buka menggunakan tang kombinasi ya, dan ini kita buka bagian atas dan bagian bawah ya teman-teman.
Selanjutnya setelah itu kita buat malnya tadi dan kita pasangkan ya, kita pasangkan bagian rangka atas pagarnya dengan bagian rangka yang panjang 2 meter yang dimana sudah kita cowak tadi ya. Dan ini pemasangan tinggal kita pukul-pukul ya teman-teman. Nah di sini saya pasang satu baut dulu ya ke 4 sisi teman-teman, agar mempermudah proses penyikuannya nanti ya teman-teman. Dan ini kita proses pengukuran secara diagonal ya, untuk menentukan pagar ini siku atau tidak ya. Caranya apabila hasil pengukuran diagonal ini sama ya, atas dan bawah, berarti rangka kita itu siku ya teman-teman. Dan apabila belum sama, kita paskan ya sesuai hasil yang atas itu. Intinya kedua pengukuran itu hasilnya sama ya teman-teman. Dan ini setelah kita rasa siku ya teman-teman. Nah ini kita pasang 3 buah baut roofing ya setiap sisinya. Dan ini untuk bagian depan dan di bagian belakang juga nanti. Setelah ini kita pasang 4 sisi, kita balik pagarnya dan kita pasang baut roofing seperti di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, proses selanjutnya kita pemasangan anak pagar. Dan di sini saya ukur dulu ya teman-teman anak pagarnya. Jadi kita potong satu dulu ya yang sesuai pengukuran kita. Setelah itu yang per satu potongan ini nanti sebagai mal ya untuk pemotongan anak pagar berikutnya ya, menyesuaikan jumlahnya. Dan ini untuk bagian sisi ini, untuk bagian anak pagar yang horizontal itu ukuran jaraknya itu 25 cm ya teman-teman, seperti di video ini. Oke, selanjutnya setelah terpotong semua anak pagarnya, kita pasangkan dulu ya, kita tempelkan tanpa baut dulu. Selanjutnya kita pemasangan baut roofing ke anak pagarnya ya, menyesuaikan mal, yang dimana mal ini bertujuan untuk mempercepat pekerjaan dan hasilnya nanti anak pagar itu jaraknya sama ya teman-teman. Dan ini yang di bagian atasnya ini kita pasang satu baut roofing dulu ya. Setelah itu di bagian sisi bawahnya kita pasang 2 buah baut roofing. Dan ini ya teman-teman, setelah bagian atasnya itu terpasang satu buah baut roofing, setelah itu kita pasang menyesuaikan mal anak pagar ini ya. Dan ini langsung kita pasang 2 buah baut roofing. Setelah anak pagar bagian bawah tadi terpasang 2 buah baut roofing ya teman-teman. Jadi yang bagian atas kita pasangkan juga ya, karena tadi sebelumnya kita pasang 1 buah baut roofing aja ya. Oke, selanjutnya kita pemasangan anak pagar yang horizontal ya teman-teman. Sebelumnya tadi anak pagar yang vertikal, dan ini anak pagar yang horizontal. Untuk jaraknya juga sama mengikuti mal. Dan jaraknya ini jarak anak pagar ini jaraknya 7 cm. Oh iya teman-teman, untuk tutorial pembuatan alatnya itu ya, alat bantu tadi ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di beranda saya di video sebelumnya ya, atau nanti di description akan saya sertakan link videonya. Teman-teman bisa cek ya tutorial pembuatannya. Dan ini ya, untuk bagian baut di belakang itu kita potong, jadi tidak tajam ya teman-teman.
Oke teman-teman, selanjutnya kita pemasangan variasi ring ya di anak pagar yang vertikal. Dan ini ukurannya ini 70 cm ya ukuran ringnya ini. Jadi kita potong 4 sisi dan itu sudah kita potong siku ya teman-teman, mengikuti mal pada garis yang sudah kita tentukan ya di anak pagar yang vertikal ini. Dan ini kita paskan agar tidak ada celah ya di ujungnya. Setelah kita setting dan kita pasang baut roofing ke anak pagarnya juga. Oke teman-teman, setelah terpasang ring di bagian tengah tadi, kita pasangkan variasi ring di bagian yang anak pagar horizontal ya teman-teman. Seperti di video ini, untuk ukurannya itu kurang lebih 25 cm. Dan seperti ini ya teman-teman, kita pasangkan ring ya penghubung variasi yang besar dan variasi diamond yang kecil seperti di video ini teman-teman. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, pintu sliding atau pintu gesernya sudah kita pasang di lokasi. Untuk proses pemasangan nanti akan saya videokan pada video selanjutnya. Sekian dulu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.